Oh, seekor sapi muat orang bertujuh. Masya Allah kan. Oh, luar biasa. Jadi ada 6 betakon guru, 4 betakon guru. Napa aja guru? Kan bertujuh jatahnya toh. Bertujuh jesidin jatahnya kan mencartar ini sapi seekor orang bertujuh. 6 guru masuk surga seekor singgah di neraka kayak Pak. Bingung juga mikirakan kawan nek. Anak murid nih tak lalu pintar. 6 guru aja masuk surga sih, kau singgah di neraka kayak Pak. Jadi je guru kayak ini jatuh hai sudah. Atarnya hulu ba-6 ke surga. Karena seekong tuh hanya diambilinya bedudi. Karena ia mencartar. Udin tuh lah guru aja. Ija sini mungkin kamu kada percaya buktikan akhirnya di akhirat. Mau bener pertanyaan kayak itu. Ada aja anak murid yang pintar tuh lah. Sama guru menjelaskan anu jar fadilat membersihi tahi cacak di masjid. Itu bila seikong tahi cacak jar seikong bidadari. Jadi ada nama takon guru jar. Amunnya tahi cacaknya 2 ikong lah. Di gurunya. Amunnya tahi ayam pengguru. Tahi ayam jisidin bidadarinya lama mungkal. Bidadarinya lama mungkal. Wah guru le jadi seikong mangkat muntahi sapi bang guru kayak Pak guru. Sawat jisidin tahi sapi tak masjid tuh bungol sakampungan. Kayak apa kisahnya? Maka sapi sawat naik ke masjid bungolan bener jisidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nakhussu bi dzikrih Al-Habib Hashim Maulad Dawilah wal Habib Naufal bin Syahab wal Habib Hasan bin Alwi Al-Habsyi wal Habib Mustafa bin Alwi Al-Habsyi. Doakan sidin-sidin panjang umur, sehat walafiat, kabul barataan hajat sidin. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, khususnya kepada sahibul majlis yang ulun hormati, juga kepada akhina fillah Ustadz Maulana Al-Kalayani. Masya Allah, mudah-mudahan tambah ganal sidin. Doakan guru-guru kita sehat afiat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ulun hormati, yang ulun banggakan hadirin sekalian, mudah-mudahan barataan nang hadir semuanya apapun yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan tidak pulang kita dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini dengan nikmat yang Allah berikan lawan kita barataan, dan tentunya tidak lepas daripada berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dikumpulkan di tempat ini untuk mengingat sosok yang paling mulia, sosok insan sempurna yang tidak ada tandingannya dari dulu sampai kapan saja. Muhammadun basyarun walaysa kal bashari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu adalah manusia, tapi kada sama seperti manusia biasa. Ibarat batu, sidin diumpamakan kayak batu yakut, sedangkan manusia nang lain diumpamakan kayak batu kerikil. Batu yakut tuh sabigi gen larang, amun batu kerikil satrak hanya larang. Amun sabigi mana ada harganya nih, nah kalintungan di tanah nih, kalintungan ya.
apa bahasanya ngene beamparan di sini nah dedenah kon milih engka ada berharga bang. Coba aja kayak yakut kah jamrud ke situ kikir ada nyumput maulahkan amben. Nah itu paham Bib? Nggak paham ya. Bahasa Banjar Bib. Nanti kalau lama-lama ke Banjar insya Allah paham bahasa Banjar ya. Al-afu Bib kalau nggak paham nah, ketawa sih ulun ini bekincong sedikit nah asa ngalih belakang isidin entar rela aja lah nggak ada melihat ulun melihat higanya kan jadi ya ingin tuh juga orangnya nah Pak ya Allah ya Rabbana. Alhamdulillah berkat Rasulullah akhirnya kita dikumpulkan untuk mengingat beliau pada malam hari ini. Sosok insan sempurna yang tidak ada tandingannya, bahkan tersohornya baginda Nabi SAW ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum adanya alam semesta, sebelum adanya Nabi Allah Adam alaihissalam, nama Nabi Muhammad sudah dikenal di mana-mana. Mau di dalam sorga, mau di arash, dimanapun ketika ada nama Allah pasti di sampingnya ada nama Nabi Muhammad SAW. Sabarataan kenal dengan sosok nama Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukurlah kita sebagai umat yang dipilih oleh Allah Ta'ala, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Syukuri berterima kasih lawan Allah karena banyak para nabi yang bercita-cita untuk jadi umat Nabi Muhammad tapi kada dikabulkan oleh Allah. Nah kita meminta kada napa-napa kada tahu-tahu lahir di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Nah ini nikmat yang besar yang Allah berikan lawan kita barataan. Nah hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang mulia, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Di dalam ayat ini Allah memanggil Nabi kita Muhammad dengan pangkat beliau, ya ayyuhan nabi. Di dalam Al-Quran 30 juz itu kebanyakan Allah mahiyau Nabi kita Muhammad dengan panggilan, dengan pangkat, bukan dengan nama sidin secara langsung. Ada memang nama Nabi disebut tapi pasti disertai pangkat. Ini bukti Allah memuliakan kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Kalau hamba memuliakan Allah itu wajar kan? Wajar lah. Tapi ini Allah memuliakan kepada hambanya. Nah, ini luar biasa benar-benar. Saking Allah memuliakan kepada Nabi Muhammad, menyambat ngaran Nabi kada mau dengan langsung nama Muhammad tanpa disertai pangkat. Bila ada Allah Ta'ala mahiyau nama Nabi Muhammad, pasti di belakangnya disertai pangkat. Muhammadun, belakangnya pasti ada Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Pasti ada pangkat Rasulullah disambat. Bila disambat ngaran sidin pasti ada pangkat Nabi, ada kemuliaan Nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan Allah mahiyau Nabi Muhammad dengan panggilan gelar atau pangkat, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Banyak lagi Toha, Yasin dan lain-lain sebagainya. Ini Allah mencontohkan memuliakan kepada kekasihnya yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini pelajaran juga kesan kita berataan untuk kita bisa menghargai kalau orang itu memang berpangkat, memiliki kemuliaan. Contoh bila di acara munnya kita jadi MC. MC itu artinya Master Ceremony. Untukkah bahasa Inggrisnya? Bahasa kita protokol, tukang pembawa acara, tertibul bernamij, orang nang mentertibkan acara. Bilanya kita hendak menyambati orang-orang mulia, dahulukan yang paling mulia, hanyar yang tak bawah kemuliaannya. Contohnya siapa? Hadir di acara itu para habaib, anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dahulukan menyebut mereka yang mulia, para habaib. Salah seorang habaib pernah berbicara seperti ini. Kalau kita mengatakan yang saya muliakan,
atau yang kita muliakan. Itu kata beliau kurang tepat. Yang tepat itu yang mulia. Kenapa? Karena mereka sudah mulia dan mereka dimuliakan lebih dulu oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mulia para habaib, karena mereka sudah mulia. Ini zatiyah mereka, zat mereka, batang tubuh beliau dari kepala sampai batis. Ini merupakan darah daging Nabi Muhammad SAW. Mulia, ini sudah mulia dari dulunya. Rasulullah yang menyuruh kita memuliakan bubuhan anak cucu sidin. Sampai Nabi menyebut addibu auladakum ala salasi khisal. Ajari anak kalian 3 perkara. Hubbi nabiyikum, hubbi ahli baitih, wa qiraatil Quran. Yang kedua disebut Nabi ajarkan anak kalian cinta kepada anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Berarti sudah mulia. Sudah mulia, maka kita menyebutnya yang mulia para habaib. Kalau kita menyebut yang saya muliakan, berarti kita ajalah nama muliakan hanyar. Sedangkan sidin sudah dari dulu dimuliakan. Ini hanya sekedar penempatan kalimat yang sekira-kira lebih tepat kayak itu. Salah lah guru jar yang saya muliakan, yang kami muliakan, yang kita muliakan. Kada salah, jujur cuman mun handak lebih, maka langsung kita sebut yang mulia karena mereka sudah lebih dulu mulia. Paham? Yang mulia para ulama karena mereka sudah mulia. Allah menyebut di Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah nama menyebutnya. Artinya mereka ini mulia. Di Quran sudah disambat. Maka berarti mereka yang mulia. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama. Nah ini tata krama kita ketika kita bepandir. Sebut dulu para habaib, baru para ulama, para tuan-tuan guru. Habis itu hanya rebubuhan tokoh-tokoh. Misalnya ada pejabat pemerintah, itu di nomor 3 aja nyambet. Ini yang terhormat, kepala haruan, kepala bau, kepala pintit, kepala tauman. Imbah itu hanya yang mulia para habaib. Itu tapaling tuh hai. Paling seakan-akan pangkat dunia ini lebih harap daripada habaib dan tuan-tuan guru. Nah, makanya kita perlu belajar sebelum tampil ke tengah-tengah umum, maka kita belajar bagaimana menata lidah kita untuk berbicara di hadapan manusia. Lidah kita ini supaya kada salah bepandir. Aturan adabnya yang mulia para habaib, tuan-tuan guru, baru tutuha-tutuha masyarakat, tokoh-tokoh, bil khusus yang hadir, misalnya kepala anu, kepala anu, kepala anu. Hanya disambati. Nah itu paham kah? Hanya hadirin hadirat. Nah itu tuh bagian dari tata krama. Siapa nama malajarin ini? Ini Allah malajarina. Allah memberikan contoh menyebut kekasihnya dengan pangkatnya. Kita sebut dulu orang berpangkat itu kita sambati. Atau misalnya orang itu betetal, kita sambat titalnya. Ini lapah sekolah. Yalah. Misalnya orang lulus S1 SPDI, sambat Saifullah SPDI. Misal, atau misalnya sidin anu sarjana sosial Esos, Saifur Rahman Esos, Kashful Anwar Iskom misalnya. Atau napakah lagi titel orang sambat, orang lepas sekolah. Ketika kita menyambat itu bagian daripada kita memuliakan kepada sidin. Sambat aja titalnya tuh, atau kalau perlu bagian dari jabatannya pun kita sambat kalau waktu memungkinkan. Titel disambat doktor kah, dokter Andos, dokter Anda, SAG. Apakah sambat di situ? Titelnya itu bagian daripada memuliakan. Jangan kada disambat orang lapah sekolah. Lapah berapa nang balik habis baras. Sekolah atau mana matakan dapat titel itu kada disambat kan kasihan sidin. Kita nang paham-paham gitu nah. Adapun kita nang sudah berpangkat mun orang kada nyambat jangan terang-orangot. Oh Saifullah jurang, kada meheran nih. Ini minta maaf lah mau ada samangaran lah. Ini bukan basing aja, cuma contoh aja. Misalnya Saifullah Isos tadi detailnya kan. Oh Saifullah jurang, kada meheran nih. Oh Saifullah Isos, oi, hanyar meheran nih itu hungang ngarannya. Talalu hendak disambat. Ngapa? Ngerti bib hungang bib? Hungang itu bahasa Banjar. Bahasa Indonesianya hungang itu es itu kan ada kukusnya Bib. Lalu ditiup. Dikiranya kukus itu panas. Nah itu bahasanya ya sedikit bego gitu.
Bego. Ya mungkin bego lah, hungang tuh kayak bego gitu. Ya dikit-dikit kurang akal lah itu hungang bahasa Banjarnya. Bahlul ya. Nah, bahlul. Hungang gitu. Jadi nanti kalau ke Pasuruan ada kosakata baru aja, hungang gitu. Hauhu eng anga eng hungang gitu. Camuh guru nih Habib dia jadi kata-kata kada baik. Kada napa mun sambet udah napa lagi. Tiwas pian mau undang ke sini. Aduh ya Allah ya Rabbana. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bila orang berpangkat sambat aja pangkat sidin. Itu bukti kalau kita memuliakan lawan sidin. Sambat aja dah. Bahkan kadang-kadang rajin orang rame nambah pangkat tuh di bapak lakat di kaca, di lawang, bangaran rumahnya man orang menuju ada tanda pengenal Haji Zainuddin Eskom. Nah, tulisan Haji Garbus Esos, Haji Tulamak SPDI, Haji Tukacil SE sarjana ekonomi. Oh, betulisan betul orang kayak itu. Paloi lu panas lihat orang. Aku aja paloi orang rumah bapak lakat. Ku hendak juga bapak lakat rumah. Betul orang bapak lakat besar sekolah. Awak kelas 2 SD juga ada tuntong. Paloi nih. Bapak lakat ampun paloi di lawang betulisan. IIR titik paloi MSC. Kada gegempengan insinyur ya Pak. IIR tuh insinyur lo. Protes orang kampung. Mualnya lo kawan sekolah kada tamat titel tinggi pada kami. Oh ya mana kau dapat titel mana insinyur mana MSc matan bepala banget li lo kawan. Hadang aja paloi. Jangan protes kayak itu. Dengarkan penjelasanku. Kayaknya dulu Japaloi hendak sarek. Apa maksud ikam jurang IIR tuh? IIR tuh Japaloi ini rumah. Paloi namaku MSc mantan supir camat. Nah jadi IIR Paloi MSc ini rumah Paloi mantan supir camat. Nah itu Paloi panas juga sih dia. Itu kisah aja bang lah. Kisah itu. Ya Allah ya Rabb. Paloi itu apa namanya salah satu orang yang di Banjar ini dikenal kalau nama Paloi itu jenaka. Jadi sosok yang lucu-lucu gitu. Ibarat di Arab itu Nasruddin. Ada namanya Nasruddin apa Nasiruddin ya yang suka ngelawak gitu. Yang mirip-mirip Abu Nawas lah. Mirip ya gitu. Jadi di Banjar ini Paloi tokohnya. Paloi Garbus dengan Tulamak. Jadi itu 3 serangkai yang Masya Allah. Ceritanya memang sedikit ngawur Bib, tapi ada i'tibar yang bisa kita ambil di dalamnya. Walaupun lelucon sedikit, tapi ada i'tibar bagi orang-orang yang faham. Wa'tabiru ya ulil albab. Mun paham, mun nang kada paham lucunya wara dibuah bulik. Mun nang kada paham, mau orang paham, oh itulah. Artinya apa yuk dari kisah Paloi tadi, itu pentingnya orang hidup tuh nuntut ilmu, nyaman, dapat pangkat, dapat kemuliaan, tapi itu kan usah diniatakan lah, dan itu berjalan sesuai dengan seiring berjalannya waktu. Tapi kan berpangkat, mulia nih orang deh. Artinya mau hendak dapat kemuliaan memang menjada wajada, bila bujur-bujur pasti dapat. Paloi mana kawah hendak mulia. Cuma tak paksa harus memuliakan diri. Lu memasang IIR nang MSc tadi itu bapaksaan itu kada resmi itu. Nah dah kembali ke pembahasan. Jadi Allah mahya Rasulullah ya ayuhan nabi. Apa kata Allah? Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam syahida sebagai saksi. Wa mubasysyiran wa nadhira, pembawa kabar gembira dan pembawa kabar menakutkan. Nabi Muhammad datang membawa kabar gembira tentang sorga, pahala. Nabi Muhammad pun datang membawa mengenai kabar menakutkan. Ada aturan apa namanya urusan dosa-dosa disampaikan oleh Nabi. Azab ini, azab itu disampaikan oleh Nabi. Semuanya disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita menyampaikan mubasyiran sebagai orang yang membawa kabar gembira, ini mungkin kada ada yang menentang, Bian. Mungkin kada ada yang menentang. Semuanya orang ketujuh mendengar kisah sorga.
Berataan ketujuh, mengamalkan ini padilatnya ini, mengamalkan ini padilatnya ini. Tapi tatkala kita menjadi nadhir, menjadi orang yang menyampaikan kabar ketakutan, menjadi orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, mungkin di sini akan terjadi ada kelompok-kelompok yang menentang kita. Saat kita berpandir, ini haram, pasti ada yang tersinggung. Memang mereka yang tersinggung itu karena hatinya rusak, hatinya sombong, di dalam hatinya ada kibir, ada sombong. Maka disebut oleh Imam Ghazali, arti sombong itu batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan kepada manusia. Ketika orang menyampaikan hukum itu bujur, haram hukumnya, tapi inya merasa tersinggung, berarti hatinya berpenyakit. Hatinya berpenyakit. Dan ini pasti ada, ya. Ulun pernah menyampaikan haram. Masalah apa? Arisan itu arisan yang ini buntut. Ngerti buntut? Togel. Pernah itu mengatakan haram. Harau amok bubuhan tukang rumus. Amok. Bicara mah aja karas bener. Kedede karas diserka itu hukumnya kayak apa bang ngurangnya? Mudil. Nah, sarik orang. Nah, ketika kita menyampaikan itu ada aja orang yang tersinggung. Karena kita berbicara perempuan haram kalau menampakkan rambutnya. Satu helai rambut pun kelihatan haram. Karena pasti ada tebibinan tersinggung. Terserah kau aja mati ke dia sakuber. Tapi bisa ada tebibinan bebandir kayak itu. Orang bibinian madahi itu tandanya sayang. Orang memadahi itu tandanya cinta. Paham kepian? Man ahabbaka nasahaka. Orang yang mencintaimu pasti memberi nasihat kepadamu. Paham kah? Nah, mau misal ulun madahi pian binian berarti ulun tuh cinta lawan pian. Binto. Tapi lain cintanya lah. Kalau cinta untuk memiliki itu di belakang panggung kenapa bandir bahasa. Bagaya aja Bang. Biniku nonton bahaya kan. Bukan kada wani Pang Cilai. Wani aja Pang. Itu nah cuman ya itulah belum waktunya itu. Alih yo binian nih. Binian ini makhluk yang lemah tapi bisa mengeraskan. No, layau. Sebenarnya ya Pak. Binian ini bujur ya, kesengnya aja lamahan gitu. Tapi bilanya sekali bepandir bisa mahambat kalau kewian. Sekali bepandir kena. Tentukan pilihan ya binian. Han, nyaman lalakian. Tentukan pilihan. Pian hakon kehilangan ulun kah atau apa-apa. Itu sudah kayak itu gawedam. Aleh pian. Dah taruh saya itu mau enggak. Jadi terkala kita berpandir masalah habar menakutkan itu pasti ada yang menentang kayaknya. Pasti ada, tapi ya itulah sebagai pendakwah qulil haq walau ala nafsik. Katakan kebenaran walaupun dirimu diancam orang. Qulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran sekalipun itu pahit rasanya. Katakan aja, kada usah takutan. Kalau sudah kita tampil, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Tidak ada kata ampun. Kalau apa yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, tidak ada. Pokoknya bujur, tetap bujur, salah tetap salah, layau tetap layau. Kayak itu bujur-bujur, tegas-tegas gitu. Inilah Rasulullah. Wada'iyan ilallahi bi'idnih. Rasulullah ini dikirim, diutus oleh Allah ke muka bumi. Wada'iyan ilallah, sebagai da'i. Mengajak manusia menuju kepada Allah bi'idnih. Tentunya dengan izin Allah, dengan bimbingan ilahi, dengan wahyu dari Allah. Nabi Muhammad membawai orang untuk menyembah kepada Allah. Begamatan Rasulullah mairit. Bayangkan perjuangan Nabi itu pian. Tapi ajaib perjuangan Rasulullah nih. Dalam masa yang singkat 23 tahun Nabi bisa merubah struktur kegelapan alam semesta menjadi alam yang terang benderang. Cuma dalam 23 tahun. Kalau kita berkaca kepada nabi-nabi terdahulu, ternyata perjuangan Nabi Muhammad lebih ajib. Nabi-nabi dahulu ratusan tahun namun empati paling sedikit.
Rasulullah 23 tahun bisa merubah alam semesta ini menjadi terang benderang. Rata-rata orang kenal dengan agama Islam. Di seluruh penjuru dunia kebanyakan orang menerima keberadaan agama Islam. Itu sosok Nabi Muhammad yang luar biasa berdakwah. Da'iyan ilallahi bi'idnih. Nabi ini jadi da'i, membawa orang mengingat kepada Allah. Inilah Rasulullah. Nah, kalau dalam aturan kita berguru, ketika guru kita memerintahkan kita untuk dakwah, maka ini menjadi satu keberkahan bagi kita dan jadi murid. Misal guru kita memerintahkan, fulan, buka kitab, baca, biar orang berdua bertiga, itu barokah biar. Fulan, berjalan nih kamu, berjalan, barokah berjalannya, karena diperintah oleh guru. Fulan, diam di rumah aja, jar gurunya. Ikam amalkan ini dalail sehari 5 kali hatam, misal. Diam aja di rumah, barokah jadinya. Kalau kita berguru, kalau kita menentang dengan guru kita, jangan harap kita sukses. Kunci kesuksesan itu cuma ada 2. Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, beliau mengatakan kunci sukses ada 2. 1, mengantongi ridha orang tua. 2, mengantongi ridha peguruan. Itu kunci sukses sudah. Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan, beliau mengatakan orang hendak jadi wali pun 2 kuncinya. 1, dapat ridho kuitannya, dapat ridho orang tuanya. Yang kedua, dapat ridho gurunya. Bagaimanapun tingginya ilmu, kalau kita belum mendapatkan ridho orang tua, jangan harap karomat, kemuliaan diberikan oleh Allah Ta'ala. Jangan mimpi jadi wali mun masih katulahan wan mama abah. Jangan mimpi. Itu jerah Fi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Wada'iyan ilallah bi'idnih wasirajam munira. Nabi kita itu menjadi lampu yang menerangi. Pada zahirnya memang awak Rasulullah itu terang benderang, zahirnya. Dan pada pandangan dari sisi yang lain, keberadaan Nabi Muhammad merubah kegelapan yang ada di alam ini menjadi terang benderang. Alam yang penuh dengan kemaksiatan berubah diterangi dengan cahaya Islam, iman, ihsan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Zahirnya memang Rasulullah itu seperti lampu. Awaknya Rasulullah itu nyarak, cahayanya luar biasa. Pernah dalam riwayat disebutkan Sayyidah Aisyah suatu malam menjahit. Lalu jarum takipai. Ngerti beb takipai beb? Ya jatuh. Nah bener. Nah, takipai jatuh. Ini risikonya orang kampung nih berceramah. Makanya ulun ada diteleponi orang guru jahakon nak ceramah ke Bandung, kada jualan. Mau guru, saya jadwalkan di Bandung, saya jadwalkan juga di Jakarta. Nggak usah jualan. Kecuali Istana Negara nanti baru mau. Wah, camoh. Kenapa maka ulun menolak? 1, karena bahasa Indonesia ulun abal-abal. Parahatan bahasa Indonesia timbul keluar bahasa asli jingkeram. Nganga orang Jawa kada paham lagi. Bahasa ngapa jurang planet mana bepandir gitu. Nah itu pan jadi ulun kada hakon cara mah ke Jawa. Padahal ada aja permintaan gitu nah. Agak moha. Ya Allah ya Rabb. Rasulullah ini Sayyidah Aisyah ketika menjahit takipai jarum. Bahahar sidin mencari. Nah, bahahar. Apa bahasa Indonesianya bahahar nih ya? Meraba-raba mahahar jarum nih sekira dapat. Jadi pas bahahar kayak itu Rasulullah masuk. Ketika Rasulullah masuk, Sayyidah Aisyah langsung melihat itu jarum ada. Langsung melihat karena terang benderangnya badan atau tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, terang benderang seperti ini wajah pian, adakah kira-kira orang nang kada kawa melihat pian? Adakah orang nang kada kawa melihat wajah pian, kada kawa melihat awak pian? Adalah kira-kira?" Ada aja Rasulullah. "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Celaka bagi orang yang kada melihat aku di hari kiamat. Siapa yang kada melihat Nabi di hari kiamat? Apabila disebut namaku, kata Nabi, dan dia tidak mau mengucap salawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Bila ada orang menyambat ngaran Nabi Muhammad, inya kada mau bersalawat, maka ini orang kada pacang kawa melihat Nabi Muhammad di hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Makin rancak kita menyambat salawat kepada Nabi, insyaallah makin besar harapan kita memandang wajah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan Nabi kita Muhammad bertugas mengabarkan tentang karunia, tentang kelebihan, tentang nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat. Wa basyiril mu'minin, kepada orang yang beriman diberikan kabar gembira bahwa mereka orang yang beriman akan menempati sorga. Mudah-mudahan kita berataan ahli sorga, masuk sorga bi ghairi hisab, tanpa didahului singgah di neraka. Amin ya rabbal alamin. Amun berdahulu singgah ke neraka hanya berbuat ke surga bebeges sawat. Ya loh, jadi mun kawa tuh jangan imbah bahisab. Kalau perlu kada bahisab-hisaban, bighairi hisab langsung set masuk ke surga tanpa ada melewati neraka. Tuh nyaman biar insyaallah nyaman benar. Makanya jar almarhum Guru Bakri bila meminta tuh jangan masuk surga wara jasidin. Minta hindarkan jangan masuk neraka. Mun minta masuk surga wara usia singgah di neraka hulu napa? Nah singgah hulu aja malaikat satu mat bayari hutang hulu tuntong dah hanya arah ke surga itu kan sawat masuk neraka. Kita kada hendak nang itu pokoknya set langsung ke surga. Itu nang kita kehendaki. Mudahan dah masuk surga kita bighairi hisab berataan tanpa melewati macam-macam fitnahan termasuk fitnahnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita umat Nabi Muhammad di berataan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah kata Rasulullah. Berataan umatku masuk surga illa man aba. Kecuali nang kada hendak masuk surga. Lah adalah nang kada hendak. Adalah ya Rasulullah nang kada hendak. Oh ada jan Nabi. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa nang paasian lawan aku maka ini masuk surga. Nang menentang lawan aku ini pacang masuk neraka. Inya kada hendak masuk surga tuh berarti masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah, makanya kita berusaha di dunia ini mencari amalan, mencari macam-macam ikhtiar kita diiringi dengan doa. Mudahan Tuhan artinya menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Bila hari raya haji kita berkorban supaya maju barang di sirat tuh nyaman ada kendaraan mengantarkan kita ke surga. Noh seekor sapi muat orang betujuh, masya Allah kan. Oh, luar biasa. Jadi ada 6 betakon guru, 4 betakon guru. Napa aja guru? Kan betujuh jatahnya toh. Betujuh jesidin jatahnya kan mencartar ini sapi seekor orang betujuh. 6 guru masuk surga seekor singgah di neraka kayak Pak. Bingung juga mikirakan kawan nek anak murid ini terlalu pintar. 6 guru aja masuk surga sih kau singgah di neraka kayak Pak. Jadi je guru kayak ini jatuh hai sudah atarnya hulu ba-6 ke surga karena seikong tuh hanya diambilinya bedudi karena inya mencartar udin lah guru aja aja sini mungkin kamu kada percaya buktikan akhirnya di akhirat. Mau bener pertanyaan kayak itu. Ada aja anak murid nang pintar tuh lah. Sama guru menjelaskan jar fadilat memberasihi tahi cacak di masjid. Itu bila seikong tahi cacak jar seikong bidadari. Jadi ada nambah takon guru jar amunnya tahi cacaknya 2 ikong lah di gurunya. Amunnya tahi ayam pengguru. Tahi ayam jasidin bidadarinya lama mungkal. Bidadarinya lama mungkal. Wah guru le jadi jese kau mangkat muntahi sapi bang guru kayak apa guru? Sawat jusidin tahi sapi tak ke masjid tuh bungol sakampungan. Kayak apa kisahnya? Maka sapi sawat naik ke masjid bungolan bener jusidin. Jadi salah satu ikhtiar kita hendak mendapati syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya ma'asyiral muslimin, bersyukurlah kita kepada Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad sebagai hadiah terbesar untuk kita berataan. Berkat Nabi Muhammad kita paham ilmu agama. Berkat Nabi Muhammad kita diberikan kabar gembira, kita diberikan peringatan. Berkat Nabi Muhammad kita diajak untuk mendekat kepada Allah. Berkat Nabi Muhammad insyaallah kita selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan berataan hadir malam hari ini panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat, diluaskan rezeki yang halal. Nang mana tahu hutang mudahan lakas lunas, nang mana belum kawin mudahan lakas kawin, nang belum bisi anak mudahan lakas bisi anak, nang sudah bisi anak mudahan anaknya berataan salihin salihat. Mudah-mudahan kita jadi orang, jadi hamba yang dicap oleh Allah sebagai hamba yang beruntung dunia sampai akhirat. Hidup kita
beriman, meninggal pun nantinya dalam keadaan membawa iman. Bibarakati Rasulillah wa bibarakati ahli baiti Rasulillah wa bibarakati jami'il awliya wal ulama wa syuhada wa salaha wa masyayikhina wa muallimina wa abaina wa ummahatina ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun minta ridha, minta halal, minta maaf lawan pian-pian sabarataan. Sekali lagi minta rela kalau ada salah, ada khilaf, khususnya kepada para habaib, kepada para guru-guru. Ulun minta ridha, minta halal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan isi ceramah yang disampaikan oleh Guru Mulia Guru Muhammad Yanar Kalwa dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke warung Acil Enor, jangan lupa menungkar lapat. Kita doakan Guru Yanor mudahan sehat walafiat. Jalan-jalan pakai mobil Alphard singgah satu mat menungkar katupat, mudahan Guru Yanor kabul hajat, hajat sidin babini 4. Amin ya rabbal alamin.